Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211238818. Baiklah, langsung saja pada materi kelompok 1, yaitu manajemen modal kerja. Apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja. Tujuan dilakukan modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Ketiga, konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Kedua, konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayaran harus segera dibayarkan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Kelompok 2, yaitu manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Fungsi manajemen piutang. Adapun fungsi manajemen piutang dapat dilihat melalui 4 fungsi utamanya, yaitu 1. Perencanaan, yaitu merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga, penerapan atau pengerahan, yaitu menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang keempat, pengawasan, yaitu perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan, apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan. Kelompok 3, yaitu manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsi manajemen persediaan yaitu 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Yang keempat,
menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Pendekatan metode manajemen persediaan, yaitu pertama, metode EOQUI, yaitu Economic Order Quantity, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua, metode MRP, Material Requirement Planning, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjadi bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga, metode JIT, yaitu Just in Time. Metode ini merupakan istilah lain, yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Kelompok 4 yaitu manajemen keuangan, risiko dan hasil pada aset. Definisi risiko dan hasil. Risiko akan selalu ada dalam setiap investasi karena investor harus memproyeksi beberapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. B. Penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko. Perlu diingat kembali bahwa secara umum risiko mengacu pada probabilitas bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam persentase kemungkinan suatu event akan muncul. C. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko mana yang paling relevan? Manfaat pengukuran risiko. 1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari satu risiko yang dihadapi. Kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan saran penanggulangan risiko. D. Perilaku terhadap risiko. Asumsi penting dalam pembicaraan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan ini adalah bahwa setiap individu adalah rasional dan tidak menyukai risiko atau risk averter. Sikap tidak menyukai risiko ini tercermin dari sikap bahwa setiap individu akan meminta tambahan keuntungan yang lebih besar untuk setiap kenaikan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam hubungannya dengan asumsi yang mendasar tersebut, kita dapat mengelompokkan individu menjadi 3 kelompok, yaitu risk seeker adalah mereka yang senang menghadapi risiko. Kedua, risk neutrality adalah kelompok investor atau individu yang bersikap netral terhadap risiko. Bagian E. Risiko dan hasil dalam konteks portofolio. Portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real atau real asset maupun aset keuangan atau financial asset. Pada bagian ini pengertian portofolio menunjukkan kesempatan investasi pada aset keuangan seperti saham biasa, saham preferen, obligasi perusahaan dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. F. Capital Asset Pricing Model. CAP adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model ini menyatakan secara tegas bahwa ada hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang
kaya dengan risiko. Kelompok 5. Rasio keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Fungsi rasio keuangan yaitu 1. Mengetahui optimalisasi keuangan. 2. Melihat efektivitas manajemen operasional. 3. Melihat optimalisasi penggunaan aktiva. 4. Melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. 5. Acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis rasio keuangan. 1. Profitability ratio atau rasio laba, yaitu suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari efektivitas bisnisnya. 2. Liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek, yaitu teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Yang 3. Solvency ratio atau rasio hutang, yaitu metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Yang 4. Activity ratio atau rasio aktivitas, yaitu setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Kelompok 6, yaitu analisis dana dan aliran cash. Laporan sumber dana dan penggunaan dana. Pentingnya analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam arti sempit diartikan sebagai kas, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai modal kerja. Langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. 1. Menyusun laporan perubahan neraca antara dua titik waktu yang menunjukkan perubahan masing-masing. 2. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut ke dalam golongan yang membahas dan mengurangi kas. 3. Mengelompokkan pos-pos dalam laporan laba rugi dan laporan saldo laba ke dalam golongan yang menambahkan kas dan mengurangi kas. Yang 4. Mengonsolidasikan semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Kelompok 7, yaitu penganggaran modal. Modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana atau rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Penentuan investasi awal proyek. Dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek, terdapat beberapa tujuan dimulainya sebuah proyek, dan proyek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Replacement perawatan bisnis. 2. Ekspansi ke produk dan pasar baru. 3. Ekspansi ke produk dan pasar yang sudah ada. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Kontrak-kontrak jangka panjang. 6. Proyek keamanan dan lingkungan. Kelompok 8, yaitu biaya modal dan struktur modal. Definisi biaya modal. Biaya modal mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas.
Biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang. 1. Sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang. Perusahaan meminjam kepada pihak lain dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biayanya dalam tempo yang lama. Kedua, sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan dan biayai dari utang. C. Hubungan antara kapitalisasi dengan struktur modal. Menurut Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga setiap pakai untuk meningkatkannya kapasitas atau efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modal.